Mana ada buat kitab mukjizat, Pak? Mukjizat itu adalah harus dia sendiri menulis. Mana pernah Muhammad menulis Al-Quran? Yang menulis adalah Zaid bin Sabit. Itu mukjizat Zaid bin Sabit. Itu kalau mau Bapak bilang, ada nggak orang berbuat mukjizat, orang lain yang buat mukjizat, terus diakui, ini mukjizatku. Aduh, kalian nggak ngerti apa itu mukjizat. Mukjizat harus dilakukan dengan tangannya sendiri, dengan lisannya sendiri. Ya, silakan Pak Zulkarnain. Selamat malam. Ya, selamat malam juga, Bro. Nggak jadi diskusi dengan Ustaz Wabi. Enggak, dia lagi dalam perjalanan di Jawa Tengah. Enggak apa-apalah. Besok katanya. Silakan. Dirimu mau bertanya apa sama aku biar ku jawab. Ya, saya mau jawab dulu tuh yang kemarin itu, yang apa tuh? Surat As-Saff ayat 6 itu kan? Surat 61 ayat 6 tuh. Ya, silakan. Ya, ini jawabannya di ini nih, di surat Saba ya, ayat 43. Saya bacakan Sabah ya. itu surat berapa itu? Tunggu. Surat Sabah itu surat berapa? Ketik aja surat Saba spasi 43 di Google. Nanti buka tafsir web. Tulisannya aku nggak tahu Sabah itu gimana tulisannya. Sabah biasa aja. Sajada atau apa? S-A-B-A-A. Sabah biasa. Sabah S-A-B-A. 34. Ya. Nah, Ayat 43. 43. Oke, silakan. Saya bacakan dulu ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu. Dan mereka berkata, dalam kurung Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Sihru mubin nih, artinya sihru mubin nih, sihir yang nyata. Sama kan kalimatnya dengan surat 61 ayat 6 itu, As-Saff ayat 6 itu loh. Ini jawabannya. Artinya, ketika, ini saya baca nih ya, yang surat As-Saff ayat 6 ya. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka ini nih, maksudnya nih orang-orang Quraisy ya, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata, azza sihru mubin. Nah itu kan sama itu kalimatnya. Ini jawabannya di surat Saba ayat 43. Jawaban tentang apa itu? Tentang orang Arab datangnya. Iya, maksudnya ini kan, perhatikan itu mereka apa nih, maka tatkala Rasul itu di surat As-Saff ayat 6 itu, perhatikan itu kalimat, maka tatkala Rasul itu datang, Rasul itu Muhammad nih, datang kepada mereka ini kan kafir Quraisy gitu loh. Datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Nah itu maksudnya. Coba buka surah 5 ayat 110. Surat 5 ayat 110. Bentar. Apa itu? Dibacakan aja dulu, Bro. Ya, kalimat terakhir itu juga sihir yang nyata. Berarti Isa menubuatkan Isa. Kalau hanya menggunakan sihir yang nyata. Baca aja baik-baik. Berapa? Surat 5 ayat berapa? Surat 5 ayat 110. Surat 5 110. Atau yang singkat aja lah, surah 27 ayat 13.
Surat 7 ayat 13. Ya, surat 27 ayat 13. Bentar. Oke, saya bacakan nih artinya nih. Maka tatkala mukjizat-mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada mereka, berkatalah mereka, ini adalah sihir yang nyata. Ya kita baca dulu dong ayat sebelumnya, cerita tentang apa itu? Entar saya buka ayat 11-nya nih. Sihir yang nyata. Itulah Ya, sihir yang dulu, nyata. maksudnya itu Dilemparkannya menceritakan tongkat. kaum apa gitu loh. Aku bilang sihir yang nyata loh. Ayat 12-nya, dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Nah ini tentang Musa ini bro, beda konteksnya dong. Ya. Makanya baca ayat sebelumnya dong. Sebentar Pak Zul, yang saya maksud itulah sihir. Merubah satu benda menjadi benda lain. Sihir yang nyata itu, kalau kitab bukan sihir. Baru tahu aku kitab jadi sihir. Paham enggak? Ini kan maksudnya mukjizat Nabi Muhammad itu dibilang oleh kafir Quraisy itu sihir gitu maksudnya. Gitu loh. Mana ada buat kitab mukjizat Pak. Mukjizat itu adalah harus dia sendiri menulis. Mana pernah Muhammad menulis Al-Quran. Yang menulis adalah Zaid bin Sabit. Itu mukjizat Zaid bin Sabit. Itu kalau mau Bapak bilang, ada nggak orang berbuat mukjizat, orang lain yang buat mukjizat, terus diakui, ini mukjizatku. Mana ada contoh Musa membela lautan. Yang membela si Harun. Datang Musa, itu mukjizatku katanya. Ada nggak? Nggak ada. Aduh, kalian nggak ngerti apa itu mukjizat. Mukjizat harus dilakukan dengan tangannya sendiri, dengan lisannya sendiri. Aduh. Ini kan di surat Saba ini ayat 43 ini kan mengatakan bentar dulu. Dan orang-orang kafir nih ya, dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Jadi kebenaran-kebenaran tuh ya termasuk salah satunya mukjizat lah. Gitu loh. Kita lihat KBBI apa? Sebentar. Ini dulu KBBI. Apa arti sihir? Berbuat, waduh mana nih? Apa arti? Alah, kok jadi ini sihir? Perbuatan yang ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib, guna-guna, mantra dan sebagainya. Ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib. Jadi apa urusannya dengan menulis buku jadi kekuatan gaib? Aduh. Ini begini bro. Ini kan orang-orang kafir itu tidak percaya mukjizat itu. Mereka kan percayanya kepada dukun-dukun yang bisa berbuat sihir. Sama halnya tadi yang di apa nih surat apa nih? Yang surat apa tuh? Surat Asap lagi. Yang tadi tuh yang surat 34, ayat 13 ini kan ternyata kan ini di ayat 12 ini kan tentang mukjizat Musa tuh yang keluar dia tangannya keluar dari ketiaknya, dikeluarkan dari ketiaknya keluar cahaya. Nah itu dibilang itu sihir, itu kata apa namanya ini para pengikutnya Firaun, karena kan Firaun itu kan dekat dengan para ahli sihir. Nah itu kan yang apa namanya Pak Zul. Pak Zul, kenapa dikatakan itu sihir? Karena dia berbentuk gaib. Sementara kitab suci itu nggak ada yang berbentuk gaib, ditulis tangan manusia. Jadi terjemahannya itu keliru karena kitab Quran belum ada. Buka dulu surah Saba berapa, ayat berapa? Biar kuajari kalian berpikir lurus. Surah Saba ayat Saba 43. Ya. Aku bukakan ya Saba 43.
Aduh, kalian ini nggak bisa berpikir lurus. Kubacakan baik-baik. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, buka kurung, tutup kurung Al-Quran. Itu penambahan. Al-Quran belum ada berupa kitab. Dibilang ini tidak lain hanya kebohongan yang diada-adakan. Dan orang-orang kafir itu berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran Al-Quran yang datang kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Al-Quran belum ada Pak berupa buku. Kok Bapak bilang itu mujizat? Aduh nggak ngerti aku. Arti sihir pun tidak tahu, arti mujizat tidak tahu, arti tulah pun tidak tahu. Ya memang di ayat 43 ini memang kan tidak bicara tentang mujizat ini. Nyata saya salah. Ini kan maksudnya ketika Nabi Muhammad membawa kebenaran, ya, itu kan di cerita yang lain di surat Al-Qamar itu kan ketika Nabi Muhammad membelah bulan, ya, nah itu mukjizat tuh. Di hadisnya dikatakan begini ceritanya, dengar dulu. Di hadisnya diceritakan itu kan para kafir Quraisy menantang Nabi Muhammad. Muhammad, jika engkau Nabi belah itu bulan, kamu akan beriman kepadaku, ya katanya. Ya udah dibelah. Nabi Muhammad berdoa, ditunjuk tuh bulan dibelah pakai tangannya, terbelah dua. Satu setengah tuh di atas bukit Kubais, satu lagi di bukit apa saya lupa ya. Terbelah jaraknya berjauh itu. Orang kafir yang nantang-nantang itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tetap aja mereka coba buka hadisnya. Pak, coba buka hadisnya biar kita baca baik-baik. Kalian kan tidak ngerti kalimat. Pak, buka hadisnya dulu. Ya, okay. Dan yang kedua, secara ilmu pengetahuan, kalau bulan terbelah Pak, pasti air berpengaruh terhadap air laut. Aduh. Saya pun kalau zaman dahulu saya hidup Pak, saya bisa bilang membela bulan. Caranya gimana? Saya kan lihat itu ada bulan sabit. Wah itu sudah saya bela. Saya gigit bulan itu. Sehingga dia tinggal sedikit. Bisa aja aku bilang. Aduh. Buka dulu hadisnya biar kita lihat. Iya ini saya lagi buka nih. Nah ini ada nih ya. Saya bacakan dulu ya surat Al-Qamarnya nih ya. Surat Al-Qamar ya, ayat 1 sampai 2. Telah dekat datangnya saat itu maksudnya hari kiamat ya. Dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka dalam kurung orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda dalam kurung mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus ya. Nah, terus hadisnya ini di bawahnya, bentar dulu. Surah berapa tadi Pak? Surah berapa? Biar aku cari lu. Surat Al-Qamar ini, wah di sini nggak disebut ya. Ketika aja surat Qamar tuh Q-A-M-A-R. Ya, tahu aku, tunggu dulu. Al-Qamar berapa? Ayat 1 dan 2. Al-Qamar 1. Kubacakan juga ya Pak ya, biar kuajari kalian cara melihat kalimat. Ya. Saat buka kurung hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Ini menjelang kiamat. Apakah zaman Muhammad itu sudah menjelang kiamat? Buktinya sudah dibelahnya bulan. Sampai sekarang enggak kiamat-kiamat.
Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Sudah dekat kan ya. Sekarang kita masukkan yang kedua. Ayat 2. Aduh, orang ini nggak ngerti kiamat itu kapan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Ah, ini. Apakah sudah dekat kiamat? Kan belum. Berarti bulannya belum terbelah. Nanti bulannya terbelah pas mendekati kiamat. Aduh, Pak. Udah, gantian yang ngomong ya. Silakan. Inilah Kristen tahu apa tentang Al-Quran. Itu tuh ayat itu, ya begini saya kasih tahu. Kiamat itu memang sebenarnya sudah dekat, ya. Semua berapa tahun lagi kan kita nggak tahu. Itu kan Allah tuh udah menginformasikan, itu kan Nabi Muhammad Nabi terakhir, ya kan. Nanti Isa turun, ya kan, muncul Dajjal dan sebagainya sampai hari penghancuran bumi. Itulah saat itu bahasa Arabnya saat itu loh. Artinya hari penghancuran dunia itu. Setelah hari penghancuran dunia diceritakan lagi dunia yang baru, ada Allah itu baru hari kiamat, hari kebangkitan, dibangkitkan semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir, baru diadili di padang mahsyar. Itu bukannya kiamat, bukannya bulan terbulan nanti pada saat kiamat. Itu peristiwa itu sudah terjadi. Ente gimana? Ente kan nggak paham. Ini nih saya bacakan hadisnya nih ya. Sebentar dulu nih. Hadis apa biar aku cari sini? Ya, sebentar nih, saya pen cam aja dah. Oh, udah tahu aku nih. Imam Ahmad. Saya kan dari internet nih nyarinya, bukan dari aplikasi yang di tablet satu lagi ini. Ada nih, bentar saya pen kamera dah. Sudah saya tahu saya. Imam Ahmad. Dibilang begini. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Katsir, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Ibnu Katsir, dari Husain Ibnu Abdurrahman, Ibnu Muhammad Ibnu Jubair, Ibnu Muti Taim. Udah. Dari ayat yang mengatakan bahwa di masa Rasulullah SAW, rembulan pernah terbelah menjadi 2 bagian. Satu bagian di atas satu bukit dan bagian lain berada di bukit yang lain. Lalu mereka orang-orang musyrik mengatakan Muhammad telah menyihir kami. Sebagian dari mereka menjawab, jika apa yang dilakukan Muhammad itu adalah sihir, tidak mungkin ia dapat menyihir kita semua. Apakah itu atau yang lain? Silakan. Ya itu artinya bulan sudah terbelah pada saat itu. Kok Anda bilang pertanyaan saya, kiamat itu kan Anda kan kadang-kadang berasumsi ria terhadap kitab saya. Ya, itu saya juga bisa. Saya nggak berasumsi liar. Saya nggak berasumsi liar karena kalimatnya kiamat sudah dekat. Berarti nggak dekat-dekat kok dari ribuan tahun kita. Sekarang saya tanya dulu Pak. Oke, Bapak bilang Muhammad pernah membela bulan. Kapan bulan itu disatukan kembali? Coba aku ingin tahu mana ayatnya. Iya tidak ada ayat yang disatukan kembali bro. Ente pertanyaannya aneh-aneh aja. Bah, hati-hati Pak. Bulan dibelah. Lupa mengembalikan ke seperti semula. Bumi ini hancur. Cari ilmu pengetahuan apa dampak bulan terhadap air laut. Harus Bapak ketahui itu. Aduh. Ya logikanya sudah disatukan lagi dong setelah Kapan? Pada kafir Quraisy itu. Disatukan lagi pada saat yang gak lama kemudian lah. Kan Nabi Muhammad itu bulan untuk menjawab tantangan kafir Quraisy. Sudah dijawab tantangannya, ya sudah disatukan lagi bulannya. Kan gitu dong. Sebentar.
Tahu nggak kalian mujizat itu bagaimana? Tidak ada mujizat itu orang ditantang tanpa ada sebab dilakukannya mujizat. Contoh, Musa ditantang untuk berduel dengan ahli sihir. Dibuatnya. Ini nggak ada. Oi, coba tunjukkan mujizatmu. Mana ada nabi seperti itu, Pak? Pamer-pamer mujizat. Woi, tunjukkan dulu mujizatmu. Oh, tenang kalian, kubela bulan. Saksi matanya siapa? Buka dulu hadis Bapak. Kita lihat siapa yang masuk. Ada nggak orang menyaksikan? Jangan-jangan nanti selalu kejadiannya malam. Dari tempat tersembunyi dia membela bulan. Tidak ada yang melihat. Aduh. Begini ya. Itu kan saya bisa tampilkan dari hadis sama catatan sejarah ya. Itu peristiwa pembelahan bulan itu tadi kan pertama saya bilang karena adanya tantangan para kafir Quraisy itu untuk membuktikan kenabian Nabi Muhammad SAW. Setelah diperlihatkan bulan itu terbelah, mereka tetap aja nggak beriman. Nah itu emang itu kan hak mereka. Yang penting kan Nabi sudah menjawab tantangan itu, yaitu Nabi Muhammad membelah bulan karena ditantang, bukan Nabi Muhammad ujuk-ujuk, kafir Quraisy sini, gue mau atraksi nih, Pak, gitu. Pak, kan benar Nabi Muhammad ditantang untuk menunjukkan mujizat. Mujizat itu tidak ditantang untuk ditunjukkan, Pak. Tetapi misalnya nih, Musa membela lautan, tujuannya apa? Untuk menyeberangkan orang. Misalnya, Isa menghidupkan orang mati. Isa membuat burung, menciptakan burung. Ada tujuannya. Lah, sekarang Muhammad membela bulan, tujuannya apa? Untuk membuktikan tantangan orang banyak. Begitu. Sekarang buktikan catatan arkeologis yang mengatakan bulan pernah terbela. Itu sudah tahun 600-an loh. Tahun 600-an itu sudah ada yang namanya orang-orang cerdas bisa mencatatkan bulan pernah terbelah. Karena bulan terbelah itu disaksikan seluruh dunia pada malam hari itu. Tunjukkan catatan arkeologis, saya ingin tahu. Bentar ya, saya cari dulu di internet nih. Ya ini sebenarnya kasus lama ya. Saya pernah bahas juga di Zoom. Saya kasih ini dulu ringkasannya ya, sambil saya cari ini ya. Ringkasannya, jadi ketika malam itu ya terjadi pembelahan bulan, seorang raja di India ya, ketika dia sedang berada di sananya, dia melihat-lihat ke atas langit bersama istrinya, dia kaget. Loh, itu kok bulan terbelah dua? Ini kata raja ini nih, saya nggak bohong, saya bisa tampilin datanya ya. Akhirnya itu saksi di India loh. Benua yang lain itu ya, benua Asia, ya kan? Nah itu ada catatan sejarahnya. Pak, Akhirnya tahu nggak Bapak jarak waktu Arab Saudi ke India? Coba kita cari. Ya nggak ada masalah tentang jarak. Ini kan malam yang sama dong. Nih saya sambil cari ini ya data di internet nih. Seorang raja di India itu namanya siapa lupa saya. Nah ini saat raja India lihat bulan nih ya, open cam nih. Saya nggak bohong bro, ngapain sih bohong-bohong? Ini kasus lama ini. Silakan. Aduh. Bentar. Loh, tutup lagi ya?
Nah ini nih. Saat Raja India lihat bulan terbelah. Ini website yang lain nih. Waktu itu saya bukan buka ini ya. Akui datang Nabi. Bentar. Saya butuh namanya nih. Nah ini nih ya. India melihat. Yang dekat nggak melihat, Israel nggak ada melihat. Nih. Bahkan sebagaimana dilansir dari laman Maudo ya. Ini sejarah India nih, sejarah India mendokumentasikan peristiwa terbelahnya bulan itu. Sejarah tersebut mencatat nama seorang raja di India bernama Cakrawati. Ya. Cakrawati Farmas yang memiliki kaitan dengan peristiwa itu. Nah ini saksi sejarah India mendokumentasikan ini, artinya kan tercatat di negara India itu. Ini peristiwa ini pernah terjadi. Nah ini maksud saya. Gitu loh. Ini tingkat dunia ini yang menyaksikan, bukannya kafir Quraisy itu aja, enggak. Dokumentasi India mencatat ini sejarah India nih kan. Sejarah India mendokumentasikan peristiwa terbelahnya bulan itu tuh. Apalagi coba? Gitu bro. Bentar. Banyak ini di internet versinya banyak. Ini kan salah satu aja. Waktu itu saya bukan buka website ini, bukan. Ini kan website baru aja nih. Tapi gitu. Catatan itunya kan nggak ada Pak, catatan arkeologisnya. Tapi ya sudahlah, itu kan iman kalian. Kalau saya ulik-ulik pun tidak ada gunanya ya. Sebentar, saya mau lihat ini dulu. Bukan masalah iman aja, ini kan sejarah dunia mencatat ini bro, sejarah India. Gak ada dunia mencatat Pak. Sejarah India, salah ngomong. Sejarah India, nih sejarah India mendokumentasikan peristiwa terbelahnya bulan itu. Apalagi? Tunggu. Ini yang baru ada di internet ya. Tahun berapa? Tahun berapa dia hidup itu? Coba. Tahun berapa hidup siapa tadi itu? Si Cakraborty itu. Bentar. Kita cari tahu dulu. Iya di sini nggak diceritakan tentang tahunnya. Kita sama-sama nyari aja. Lihat ya. Sebagian ulama menjelaskan itu memang sudah terbelah. Sebagian lain menjelaskan itu hari kiamat, menjelang hari kiamat. Jadi nggak bisa dipegang ucapan Bapak. Masih ada pro dan kontra itu. Bentar ya. Memiliki makna alegori mungkin juga katanya. Mana dia? Coba dulu lihat ini Pak. Aku memang lucu melihat kalian. Lihat ya. Aduh. Inilah orang asal nyap-nyap ya. Dibuat di sini Tidak terdapat pula saksi mata bangsa-bangsa lain pada rentang era hidupnya Muhammad akan pernah terjadinya bulan terbelah pada masa tersebut. Di malam pada tanggal 18 Juni 1178, 5 orang biarawati di selatan Inggris mengaku melihat pula terjadinya terbelah bulan. Ini tahun 1178. Muhammad sudah Sudah game over atau sudah di dalam tanah ini. Dari mana ceritanya, Pak? Itu? Ini Wikipedia nih. Inilah. Wah, Wikipedia mah sebuah teori itu, bro. Kok diragukan? Oke, cari yang lain. Sebuah teori mengatakan bahwa yang mereka lihat adalah meteor yang masuk ke atmosfer bumi dan melintasi depan bulan. Aduh. Masa tahun 1100? Muhammad itu tahun 600-an itu menjadi ya jelas rasul. Itu ceritanya gimana sih Nabi Muhammad? Iya, makanya tahun berapa? Cari dulu yang tadi itu hidup tahun berapa? Ya ini saya lagi nyari nih kan.
Nggak dijelaskan ini kapan dia hidup. Cuman dijelaskan ini ada sebuah manuskrip tua di India dengan nomor induk 2807 152 sampai 173 yang bercerita bahwa salah seorang raja Malabar barat daya India. Nah ini yaitu Cakrawati Farmas pernah melihat bulan terbelah pada zaman Rasulullah. Zamannya zaman berapa Cakra ini hidup? Ini nih bro nih. Aduh. Nih 617 Masehi tuh. Mana? Coba lihat. Ini dari ini nih judulnya nih, Mukjizat Nabi Muhammad terlihat di wilayah India nih. Oke, besok kita cari tahu aja itu ya. Aku pun belum mencari nih, masih kita cari tahu. Nah, intinya kalau bulan terbelah Pak, itu menyangkut kepada air laut, ya pasang surutnya air laut. Dan ada yang bilang foto NASA itu hanya tergores aja. Ada yang menggambarkan bulannya terbelah gini, ada yang menggambarkan bulan sabit atau bulan setengah. Ya, itu kan banyak versi ya. Tapi ada yang para ahli tafsir juga dan ulama mengatakan itu menjelang hari kiamat, bukan sekarang. Ya, okay. 17 berarti kan Nabi Muhammad kan menjadi nabi itu mendapat wahyu tahun 10. Berarti kan 7 tahun setelah kenabian beliau. Coba carikan dari anu India lah carikan, jangan dari situ. Iya, perlu waktu lah bro. Ini kan masalah waktu. Ya, besok kita jumpa lagi. Saya pun akan cari ya raja itu ya. Ya, sementara ini ya. Oke, gitu aja dulu ya. Yang sekarang ini aja dulu. Anda tanya tahun sudah saya jawab. Siap. Raja Indianya siapa namanya sudah saya jawab, kan gitu. Hanya ada lagi bilang, terbelahnya bulan zaman purba, tragedi terbelah di bulan terjadi sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Ada lagi yang bilang, banyak itu, nanti kita cari ya. Oke, ada lagi? Ya, sementara gitu dan aja. Dan ternyata, siap, terima kasih. Dan raja itu juga katanya pemeluk Islam pertama dia itu. Selamat malam. Rakyat Malabar. Malam. Oke. Ya, kawan-kawan, memang mereka ini sangat takjub dengan bulan terbelah. Cuman itu bagaimana ceritanya hadisnya? Masalahnya Raja India yang melihat, yang lain tidak ada melihat, kan tak mungkin juga. Dan ternyata Raja India itu adalah sudah pemeluk agama Islam. Artinya bisa jadi ya kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Tapi biarlah itu kan iman mereka. Tapi kalau saya lihat di tafsir Ibnu Katsir itu, sebagian ulama mengatakan itu menjelang kiamat, belum kiamat kan, belum menjelang ya, masih lama kiamat. Ciri-ciri kiamat itu Dajjal belum turun. Kalau menjelang itu ya tunggu Dajjal turun dong, ya. Dan kalau catatan arkeologis belum ada yang menjelaskan bahwa bulan pernah terbelah. Kalau sampai bulan terbelah, kalian tahu apa resikonya kawan? Itu berpengaruh pada air laut, bukan hanya air laut saja, berpengaruh juga terhadap bumi ini. Dia dua begini, lantas bumi berputar, apa enggak terbentur dengan bulan yang satu dengan bulan yang satunya lagi? Banyak yang bisa dibilangnya rotasi semuanya, gangguan gravitasi dan segala macamnya. Oke.